Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jackstore. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pengantar teknologi informasi. Jadi kali ini kita ngebahas tentang perangkat digital yang ada di sekitar kita ya, kayak HP ya, laptop atau tablet gitu ya, yang sering kita temui ya di kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan bahas itu. Oke, jadi kita akan bahas apa sih bedanya HP, laptop, dan tablet gitu ya. Nah, pertama kita bahas dari HP dulu. Nah, jadi HP ya atau bisa kita sebut sebagai smartphone itu adalah perangkat yang dirancang untuk mobilitas tinggi ya. Ukurannya tuh kompak, bisa masuk kantong dan selalu siap digunakan kapan saja ya. Nah, HP modern sudah bukan sekedar alat telepon tapi komputer mini yang bisa melakukan banyak hal. Nah, jadi kalau zaman dulu kan kita tahunya HP itu kan ya HP kayak Nokia gitu ya, tahunya kan cuma sekedar ya buat komunikasi biasa gitu kan, ngirim pesan atau telepon. Nah, tapi sekarang ya kan kalau kita perhatikan, smartphone-nya tuh jadi makin canggih gitu ya, kita bisa buka Google, bisa buka media sosial gitu kan, buka YouTube ya, eee, WhatsApp gitu kan. Nah, atau bahkan, bisa main game juga gitu kan, kayak Mobile Legends ya kan, gitu-gitulah, ya kan. Jadi kayak, makin banyak gitu ya, fungsi dari smartphone ini gitu ya. Nah, untuk di zaman saat ini ya. Nah, untuk karakteristik utamanya tuh yang pertama dia pastinya layar sentuh ya, pastinya ya, karena kalau kalau nggak layar sentuh ya gimana mau makainya gitu ya. Nah, ukurannya biasanya sekitar 4 sampai 7 inci ya. Nah, memiliki koneksi seluler ya, atau ya sebut saja kartu SIM gitu kan. Nah, baterainya tuh dirancang tahan 1 sampai 2 hari pemakaian normal. Maksudnya bukan pemakaian berat ya, tapi pemakaian normal ya. Mungkin ya pemakaian normal ini maksudnya kayak didiemin aja gitu ya kan gak diapa-apain ya kan mungkin ya. Bukan yang sambil dipakai buat nge-scroll atau buat main game ya apalagi gitu ya. Dilengkapi kamera ya pastinya, GPS dan juga berbagai sensor gitu ya. Nah, untuk sistem operasi yang tersedia ya sejauh ini itu ada 2 ya, yaitu, Android atau iOS. Nah, yang paling populer biasanya Android ya. Nah, tapi iOS kayaknya masih ada ya, cuma mungkin lebih jarang aja ya, aku dengar gitu ya, iOS ini. Nah, untuk keunggulannya sendiri ya, portabilitasnya maksimal, selalu terhubung dan cocok untuk komunikasi cepat serta konsumsi konten ringan seperti media sosial dan pesan singkat. Nah, seperti itu untuk smartphone. Kemudian kita pergi ke laptop. Nah, jadi laptop adalah komputer portable yang dirancang untuk produktivitas tinggi dengan keyboard fisik dan layar yang lebih besar. Laptop cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan pengetikan banyak atau multitasking berat. Nah, untuk layarnya itu ukurannya sekitar 13 sampai 17 inci ya, dan, eee, tentu saja ini lebih besar ya daripada smartphone ya, yang cuma 4 sampai 7 inci doang gitu ya. Nah, kemudian, keyboard atau touchpad-nya ya, itu, memudahkan kita untuk mengetik dokumen panjang dan navigasi presisi ya. Nah, performanya juga tinggi ya, prosesor dan RAM-nya ya, itu lebih kuat ya dibandingkan smartphone gitu ya. Nah, tapi kalau laptop ini, dia biasanya nggak layar sentuh ya, biasanya ya, tapi, beberapa merek dari HP biasanya itu ada sebagian yang layar sentuh gitu ya. Artinya kita, bisa maininnya itu tuh kayak, layaknya kayak tablet gitu ya kayak HP gitu ya, tapi layarnya tuh jumbo gitu ya, gede gitu ya. Nah, tapi kalau di MacBook biasanya bukan di MacBook sih, di Apple ya kalau nggak salah ya, produk Apple kayak kalau nggak salah nggak ada tuh yang layar sentuh. Nah, biasanya sih kayak gitu ya. Nah, ini untuk laptop. Nah, sekarang, eee, tablet ya, sekarang ya. Nah, tablet adalah perangkat layar sentuh berukuran sedang, biasanya 7 sampai 13 inci ya. Lebih besar dari HP tapi lebih ringan dari laptop ya. Nah, jadi, ukurannya ini nggak terlalu gede juga ya, tapi nggak juga terlalu kecil kayak smartphone gitu kan. Nah, jadi, cocoklah, tablet ini buat, gantiin smartphone kalau misalnya, kita ngerasa, "Ah, smartphone kecil banget," gitu ya kan, kita pengen yang gedean dikit gitu ya buat, nonton film gitu kan, jadi layarnya makin makin kelihatan gitu kan. Nah, tablet nih cocok gitu ya buat,
jadi pengganti gitu ya. Nah, kapan tablet menjadi pilihan yang tepat? Nah, saat kita membaca e-book atau dokumen panjang, nah jadi kita, perlu ya, perlu layar yang lebih gede biar kelihatan jelas gitu kan bacaan-bacaannya gitu kan. Nah, menonton video ya atau film ya, kayak yang aku sebutin tadi ya, dengan layar lebih besar, menggambar digital dengan stylus gitu kan. Nah, presentasi ya, atau gaming casual biasa ya. Nah, gitu ya, kalau misalnya kita ngerasa nyaman gitu ya, nge-game dengan layar yang gede ya kan. Nah, itu ya. Tapi kalau kayak Mobile Legend biasanya smartphone tetap tetap paling enak sih, eee, lebih ringan gitu ya, kalau untuk Mobile Legend atau game MOBA gitu kan, biasanya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini, perbandingan rincinya ya antara HP, tablet, sama laptop ya. Nah, ukuran layarnya seperti ini ya. 4 sampai 7 inci untuk HP, tablet 7 sampai 13 inci, laptop 13 sampai 17 inci, ya. Nah, portabilitasnya kalau HP sangat tinggi ya, kalau tablet tuh tinggi, nah laptop ini sedang. Nah, produktivitasnya HP ini rendah ya, biasanya pakai buat hiburan doang. Nah, kalau tablet nih sedang ya. Nah, kadang bisa dipakai buat produktivitas lebih gitu ya, daripada HP gitu kan. Nah, kalau laptop ini tinggi gitu ya. Nah, konsumsi konten. Nah, kalau HP ini baik ya, kalau tablet ini sangat baik dan kalau laptop itu ya baik aja gitu. Nah, kalau untuk HP itu daya tahan baterainya itu 1 sampai 2 hari ya. Nah, kalau untuk pemakaian normal, nah tablet tuh 8 sampai 12 jam. Nah, kalau laptop itu 4 sampai 10 jam. Nah, paling boros nih laptop nih. Nah, untuk input utamanya HP itu pastinya layar sentuh, nah tablet juga ya layar sentuh. Nah, kalau laptop ini bisa dua ya, bisa layar sentuh, bisa keyboard fisik ya, tergantung mereknya ya. Nah, kalau merek kayak produk Apple tadi ya, yang kayak aku sebutin itu kemungkinan cuma keyboard fisik ya. Tapi kalau di eh, HP ya, merek HP itu sebagian ada yang layar sentuh juga gitu ya. Nah, jadi bisa dua ya, keyboard fisik dan layar sentuh gitu ya, tergantung merek. Nah, koneksi selulernya ya, tentunya pastinya ada ya, HP harus ada ya. Nah, tablet ini opsional. Nah, kalau laptop nih jarang ya. Biasanya kebanyakan tuh pakai WiFi biasanya ya, kalau laptop tuh. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat analogi memilih perangkat. Nah, kita membayangkan eh, smartphone ya atau HP, tablet dan laptop itu seperti alat transportasi yang bisa eh, kita pahami fungsinya ya. Pertama HP itu kayak sepeda ya, ya kan. Cepat, lincah, hemat energi gitu ya. Nah, itu kalau HP ya. Nah, kalau tablet itu kayak motor metik ya, lebih nyaman dari sepeda, bisa membawa lebih banyak tapi tetap gesit dan nggak ribet gitu ya. Nah, kalau laptop itu kayak mobil. Nah, kapasitasnya lebih gede ya, tentunya kuat untuk beban berat, nyaman untuk perjalanan jauh, tapi butuh tempat parkir ya. Karena ya ukurannya gede gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini komponen penting perangkat digital itu pastinya ada layar, ada baterai ya, ada kamera juga, dan juga ada sensor ya tentunya ya. Nah, itu komponen penting. Nah, sekarang kita akan lihat dulu dari layar ya. Nah, jadi layar adalah komponen yang paling sering kita lihat dan sentuh. Fungsinya adalah untuk menampilkan informasi visual dari teks, gambar, video, hingga antarmuka aplikasi. Nah, tanpa layar, perangkat digital nggak bisa berkomunikasi dengan kita. Nah, jadi layar itu apa yang kita lihat. Nah, kayak gini nih contohnya nih, kayak gambar ini. Nah, ini namanya layar gitu ya. Nah, di sini ada aplikasi-aplikasi ya kan di bawahnya ya kan. Nah, di sini juga ada wallpaper ya kan. Nah, gitu-gitulah. Nah, ini namanya layar gitu ya. Yang biasanya kita sentuh-sentuh gitu ya saat main HP. Nah, itu namanya layar gitu ya. Nah, untuk teknologi layar yang paling umum ya digunakan itu biasanya ada LCD ya dan juga ada OLED ya atau AMOLED ya. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk LCD itu teknologi layarnya itu menggunakan kristal cair ya dengan lampu latar belakang ya. Nah, kalau untuk OLED ini itu setiap pixel itu menghasilkan cahayanya sendiri tanpa backlight. Nah, jadi
kalau LCD itu pakai backlight, nah kalau OLED tuh enggak ya, intinya kayak gitu. Nah, ini spesifikasi layar yang perlu kita pahami. Yang pertama resolusi ya. Nah, jadi resolusi ini ya udah pada tahu lah ya, itu adalah jumlah piksel pada layar gitu ya. Nah, kemudian refresh rate gitu ya, berapa kali layar itu eh, menyegarkan gambar per detik gitu ya. Nah, kemudian brightness ini kecerahannya ya, seberapa cerah, seberapa terang gitu ya layarnya gitu kan. Nah, dan berikutnya ada touch response gitu ya. Nah, jadi kayak kecepatan dan akurasi layar merespons sentuhan. Jadi kayak kita sentuh, nah responnya apa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan beralih ke baterai. Nah, ini sumber kehidupan perangkat ya. Nah, jadi fungsi utama baterai pastinya menyimpan energi listrik dan menyuplainya ke semua komponen perangkat agar bisa beroperasi tanpa kabel listrik. Nah, berarti selama ini ya, semua komponen perangkat ya yang ada di dalam smartphone atau lainnya itu ternyata ini ya memerlukan eh, semacam energi listrik gitu ya. Nah, untuk bisa hidup ya. Jadi biar bisa hidup, biar bisa ngerespon ya kan, kita sentuh-sentuh ya kan, kita hidupin ya kan. Nah, itu ternyata perlu energi listrik. Nah, dan baterai itu adalah penyuplainya ya, penyuplai dari energi listrik. Nah, ternyata seperti itu cara kerjanya ya. Jadi bukan baterai itu buat ngidupin semua komponen perangkat bukan ya, tapi baterai itu cuma menyuplai energi listrik, ya kan? Nah, energi listrik inilah yang akan ngidupin ya komponen-komponen perangkat gitu ya, biar bisa responsif gitu. Nah, untuk baterai modern itu biasanya pakai Li-ion ya atau LiPo ya biasanya yang bisa diisi ulang hingga ribuan kali. Nah, kapasitas baterai itu diukur dalam mAh ya. Nah, semakin besar angkanya, semakin lama perangkat bisa bertahan. Contohnya untuk HP entry level itu 3.000 sampai 4.000 mAh ya, atau setara dengan 1 hari pemakaian. Nah, kalau untuk mid range itu 4.000 sampai 5.000 mAh gitu ya, atau setara dengan 1 sampai 2 hari. Nah, kalau untuk flagship gitu kan, nah itu 5.000 sampai 6.000 mAh ya, atau setara dengan 2 hari lebih. Nah, kalau untuk laptop ini eh, 40 sampai 100 WH ya. Nah, bukan pakai mAh ya, tapi WH ya di sini ya. Nah, atau setara dengan 4 sampai 10 jam ya. Nah, dan ini tergantung pemakaian. Kalau pemakaiannya berat ya mungkin bisa kurang dari ini gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, next. Cara kerja dan perawatan baterai. Nah, seperti ini ya. Pertama-tama pastinya kita harus hindari panas berlebih ya, karena panas berlebih itu ternyata bisa ya bisa bikin baterai kita tuh bermasalah gitu ya kalau keseringan panas gitu ya. Keseringan panas berlebih gitu ya. Maksudnya panas berlebih itu kayak kalau kita sentuh nih perangkatnya nih, itu kayak nggak tahan gitu kita eh, menyentuhnya gitu ya karena saking panasnya gitu ya. Nah, kemudian jangan biarkan kosong total gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita keseringan nih ya kan membiarkan perangkat kita sampai kehabisan baterai dan mati sendiri ya kan. Nah, itu ternyata juga bisa berkontribusi terhadap eh, kerusakan baterai ya, ternyata ya. Nah, kemudian gunakan charger original gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita asal-asalan nih milih charger nih, pakai charger selain merek smartphone kita gitu kan. Nah, itu ternyata juga bisa merusak baterai ya tentunya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke kamera. Nah, jadi kamera ini eh, itu mengubah cahaya ya menjadi data digital yang disimpan sebagai foto atau video gitu ya. Nah, nah jadi komponen kamera digitalnya tuh pertama pastinya sensor ya. Nah, jadi sensor ini yang menangkap cahaya gitu ya dan mengubahnya menjadi sinyal elektrik gitu ya. Nah, kemudian lensa ini mengatur fokus dan seberapa banyak cahaya yang masuk gitu ya. Nah, kemudian aperture itu bukaan lensa ya. Nah, ini menentukan
cahaya yang masuk, dan terakhir adalah prosesor ISP ya. Ini memproses data mentah dari sensor menjadi video atau foto atau video final gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini spesifikasi kamera ya. Pertama ada megapiksel. Nah, jadi jumlah piksel dalam foto ya itu misalnya ya 12 MP itu berarti sama dengan 12 juta piksel. Lebih tinggi berarti lebih detail eh, ininya ya, lebih detail gitu ya, fotonya gitu ya, tapi bukan penentu utama kualitas foto gitu ya. Nah, kemudian ukuran sensor, nah ini sensor yang gede ya, misalnya itu biasanya menangkap lebih banyak cahaya ya, menghasilkan foto yang lebih baik ya, terutama di kondisi yang minim cahaya gitu. Nah, kemudian aperture gitu kan. Nah, jadi kalau angka yang lebih kecil ya, misalnya f ya atau 1,8 berarti bukan lebih besar, cahaya lebih banyak masuk. Nah, ini sangat cocok untuk foto malam. Nah, kemudian stabilisasi ya, OIS ya, misalnya ya, itu menggunakan hardware untuk mengurangi blur saat tangan goyang ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan ngebahas komponen terakhir yaitu sensor ya. Nah, jadi sensor adalah komponen yang mendeteksi kondisi lingkungan atau gerakan perangkat lalu mengubahnya menjadi data digital. Nah, perangkat modern dipenuhi sensor yang bekerja diam-diam di belakang layar, membuat pengalaman kita lebih nyaman dan otomatis. Jadi, ini jenis-jenis sensor ya pada perangkat digital. Yang pertama ada accelerom aduh, gimana ya ini cara baca ini? Accelerometer ya. Nah, seperti itu ya. Agak susah ya buat dibaca ya. Nah, ini mendeteksi percepatan dan orientasi perangkat. Nah, digunakan untuk auto rotate layar gitu ya. Nah, atau buat eh, apa ya? Kayak ngebalik-balik layar gitulah pokoknya ya. Nah, pedometer, nah ini hitung langkah ya kalau misalnya kita eh, lagi lari misalnya sambil bawa HP. Nah, itu bisa kedeteksi sama accelerometer ini ya, dan game yang pakai gyro. Kemudian ada ambient light sensor. Nah, ini kita mengukur intensitas cahaya sekitar untuk menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis gitu ya. Nah, jadi eh, kalau misalnya lagi di bawah terik matahari, nah itu kan intensitas cahayanya kan tinggi gitu ya. Nah, maka ini bakal kedeteksi sama ambient light sensor ini ya. Ya, sebut saja ALS lah. Nah, ALS ini mendeteksi kalau intensitas cahayanya ini tinggi, jadi kayak eh, layarnya ini kayak perlu dicerahkan juga gitu ya, biar kelihatan gitu kan. Nah, ini tujuannya untuk menghemat baterai dan menjaga kenyamanan mata. Ya, kalau terlalu gelap, ya mata nggak enak gitu ya. Nah, kalau terlalu terang juga baterainya cepat habis gitu kan. Nah, makin boros gitu kan. Nah, gitu ya. Kemudian proximity sensor, nah ini mendeteksi jarak objek di depan layar. Nah, saat telepon ya, sensor ini mematikan layar ketika HP menempel di telinga ya, mencegah sentuhan nggak disengaja. Nah, jadi kalau misalnya nih kita nelpon nih, sensor ini kita deketin nih ke wajah misalnya ya, biar atau ke telinga ya, biasanya biar kedengeran gitu kan. Nah, itu kan mati sendiri ya. Nah, itu kedeteksi gitu ya sama proximity sensor gitu ya. Nah, kedeteksi kalau lagi nelpon nih ya kan, jadi kayak dideketin gitu ya sama anggota tubuh kita ya kan. Nah, itu kedeteksi sama sensor ini. Nah, maka langsung dimatiin gitu ya. Takutnya kesentuh gitu ya, kesentuh reject atau gimana gitu kan, kan nggak enak gitu kan lagi nelpon, tiba-tiba kita nggak sengaja kesentuh reject gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian GPS ya. Nah, ini menerima sinyal satelit untuk menentukan lokasi geografis, esensial untuk navigasi, peta, dan layanan berbasis lokasi. Nah, ini GPS nih berkaitan dengan lokasi kita, bukan lokasi kita sih, lebih tepatnya lokasi perangkat itu ya. Makanya kita kayak kalau pengen ngelacak suatu perangkat biasanya ya pakai GPS gitu ya. Nah, ini di mana nih perangkat perangkat kita nih di mana nih? Kita lagi kehilangan nih misalnya nih. Kita pengen nyari ya kan perangkat kita di mana. Nah, itu pakai GPS gitu ya. Nah, GPS nih
kayak, di mana gitu ya perangkat kita sekarang gitu kan, lokasinya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada fingerprint sensor. Nah, ini membaca sidik jari untuk autentikasi biometrik ya, membuka kunci perangkat dengan cepat dan aman. Nah, jadi ini kalau misalnya kita eee, menyeting ini ya, autentikasi, eee, perangkat kita gitu ya. Nah, jadi setiap kali kita pengen buka perangkat, nah seringkali kita, eee, minta autentikasi dulu, kita ini siapa gitu ya, apakah kita beneran pemilik dari perangkat ini atau bukan gitu ya. Nah, kalau misalnya bukan, maka nggak dibolehin gitu ya buat, buka perangkatnya gitu ya. Nah, biasanya autentikasi ini bisa berupa kode ya, kode, angka atau apa gitu kan, atau bisa juga pakai, kayak gini, pakai sidik jari ya, bisa juga. Nah, ini pakai fingerprint sensor ya. Nah, gitu. Kemudian ada giroskop ya. Nah, ini mengukur rotasi dan orientasi 3 dimensi ya. Nah, digunakan dalam VR, AR, dan game yang memerlukan deteksi gerakan presisi. Nah, ini jujur aku kurang tahu soal VR, AR, dan game yang kayak gini ya. Buat teman-teman yang tahu bisa kasih tahu di kolom komentar saja ya, biar kita bisa tahu lebih lanjut ya, VR, AR, dan game sejenisnya ini apa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh penggunaan sensor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ini, ada aplikasi fitness tracker. Nah, ini, eee, tujuannya adalah untuk mendeteksi berapa gitu ya, berapa langkah gitu ya yang kita lakukan gitu ya, saat kita, melangkah sambil bawa HP gitu ya. Nah, ini, eee, apa namanya, dia menggunakan aselerometer ya. Nah, dia nih, cara kerjanya dia menghitung langkah ya, berdasarkan getaran kaki saat kaki menyentuh tanah. Nah, jadi kalau, eee, kita jalan nih, kita melangkah nih, nah itu kan, kakinya kan kita angkat dulu nih sedikit dari tanah. Nah, kemudian, kita hentakkan lagi ya kan kakinya ya kan, sampai nyentuh tanah gitu ya. Nah itu, ada getarannya gitu ya, pas kakinya nyentuh tanah. Nah, itu kedeteksi sama akselerometer gitu ya. Nah, kemudian, GPS, nah ini untuk melacak rute perjalanan kita gitu ya, dan menghitung jarak tempuh. Nah, kita awalnya, dari mana nih? Awal melangkahnya nih, eee, posisi HP kita tuh dari mana gitu ya. Misal dari A gitu ya, nah sampai ke B gitu ya. Nah, jarak dari A sampai B ini, nah itu dihitung gitu ya pakai GPS gitu ya. Nah, kemudian, giroskop ini membantu mendeteksi jenis gerakan ya. Nah, entah itu jalan, lari, atau naik tangga gitu ya. Nah, karena jalan, lari, atau naik tangga itu beda ya. Nah, kalau jalan biasa kan ya jalan santai gitu kan. Nah, kalau lari itu ya getarannya lebih cepat gitu kan. Jalannya lebih cepat gitu kan, getarannya lebih sering gitu kan. Nah, kalau naik tangga itu, agak naik gitu kan, apa namanya, langkahnya agak naik gitu kan. Nah itu, kedeteksi sama giroskop gitu ya, jenisnya tuh jalan kah, lari kah, atau naik tangga gitu ya. Nah kemudian, ambient light sensor ya, nah ini menyesuaikan kecerahan cahaya jika kita lihat HP di bawah sinar matahari. Nah jadi takutnya takutnya nggak kelihatan nih pas lagi di bawah sinar matahari gitu ya, nggak kelihatan gitu ya, karena kurang cerah gitu ya layar kita. Jadi dia bakal cerah sendiri gitu ya dengan ALS ini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas, kenapa perangkat bisa lemot gitu ya. Nah, jadi ini salah satu keluhan yang paling umum ya, pengguna perangkat digital ya. Nah, jadi, performanya tuh kenapa gitu ya, sering menurun seiring waktu gitu ya. Nah, kira-kira kenapa tuh? Nah, ternyata ini penyebabnya. Pertama karena penyimpanan penuh. Nah, jadi, penyimpanan penuh ini biasanya karena banyak data yang nggak kepakai gitu ya, tapi kita biarkan aja, nggak kita apa ya, nggak kita hapus gitu kan, data-data yang nggak penting gitu ya, yang udah nggak kita pakai gitu ya, nggak kita perlukan. Nah, kemudian RAM-nya nggak cukup gitu ya, RAM-nya, kurang gede gitu ya, tapi, kita make banyak aplikasi itu berjalan bersamaan gitu ya. Nah, itu bikin RAM-nya tuh nggak kuat gitu ya, kecuali kalau RAM-nya gede gitu ya. Nah, biasanya buat multitasking ya kan, nah kayak gini ya kan, biasanya ya. Di banyak aplikasi sekaligus ya kan. Nah, ini juga bikin perangkat lemot ya.
aplikasi di background, nah ini, eee, banyak aplikasi yang terus berjalan ya, padahal nggak kita pakai gitu ya. Nah jadi, pada dasarnya nih kalau misalnya kita, nggak pakai suatu aplikasi, itu bukan berarti, dia beneran nggak dijalankan, tapi bisa aja dia dijalankan tapi di latar belakang, di balik layar gitu ya. Nah ini juga, mengonsumsi resource CPU dan RAM gitu ya. Nah seperti itu kemudian, ada, eee, iOS dan aplikasi Usang gitu ya. Nah ini, kayak software lama yang punya banyak bug gitu kan, nah atau nggak optimal untuk hardware gitu ya. Nah jadi kita perlu, update gitu ya. Nah jadi, jangan sampai kita tuh punya software gitu ya, punya aplikasi itu lama nggak diupdate gitu kan. Nah itu biasanya banyak bug-nya gitu ya. Nah seperti itu. Nah, kemudian ada malware atau virus. Nah, ini software yang berbahaya itu ternyata bisa berjalan sembunyi-sembunyi menggunakan resource perangkat untuk tujuan yang nggak kita inginkan gitu ya. Nah, ini virus ya, ada kaitannya dengan virus ya. Nah, kemudian, overheating, nah ini perangkat panas berlebih itu memicu, thermal throttling gitu ya. Nah, sistem yang sengaja menurunkan performa untuk mencegah kerusakan. Nah, gitu ya. Jadi jangan heran nih kalau misalnya, perangkat kita tuh, tiba-tiba lemot ya kan pas lagi panas gitu ya. Kenapa perangkat kita tuh jadi, patah-patah gitu kan. Terutama pas main Mobile Legends nih, biasanya nih, di HP gitu ya. Kenapa pas, HP kita lagi panas itu kayak, eee, ngelihat ada skill musuh sedikit aja, langsung patah-patah gitu kan. Nah itu nyebelin kan, kayak gitu. Nah saran aku ya, mending, istirahatkan dulu gitu ya, HP-nya gitu kan. Ditaruh di ruangan ber-AC kah atau di mana gitu ya, biar dingin lagi ya kan, baru lanjut main. Nah gitu sih, biasanya ya. Itu karena ada ini ya, karena adanya thermal throttling gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi dia, turunkan performanya ya, biar, perangkat kita tuh lebih lebih aman gitu ya. Nah, karena kalau dibiarkan ya kan, performanya tinggi ya kan, di saat lagi panas itu ternyata, bisa bikin cepet rusak gitu ya, seperti itu. Nah, ini analoginya ya, perangkat lemot itu kayak dapur yang berantakan gitu ya. Nah, bayangkan aja ya, kayak storage penuh itu sama aja kayak, meja dapur yang penuh penuh dengan barang gitu ya, nggak ada ruang kerjanya gitu ya. Nah, kita pengen, apa ya, kita pengen, ngelakuin sesuatu gitu di dapur jadi susah gitu kan. Nah, karena ya udah penuh dengan barang-barang yang nggak kepake gitu ya. Nah, atau bahkan, kotor gitu ya. Nah, kemudian, RAM RAM-nya habis gitu kan. Nah, itu karena, terlalu banyak panci di kompor sekaligus gitu ya. Nah, kita pengen memasak ya kan, tapi kompornya udah penuh dengan panci gitu kan. Nah, macam mana kita mau masak gitu ya. Nah, gitu-gitu ya. Nah, analoginya kemudian, aplikasi background itu kayak, kompor yang tetap nyala padahal nggak memasak apa-apa gitu ya. Padahal kita nggak lagi merebus atau menggoreng ya kan, tapi kenapa kompornya nyala gitu ya. Nah, kemudian, malware ini kayak, tikus yang ada di dapur yang suka mencuri makanan kita tanpa kita sadari gitu ya. Nah, seperti itu. By the way ini, buat yang lagi makan mungkin alangkah baiknya, stop dulu makannya ya, karena ini, sorry banget ya Eee, kalau gambar ilustrasinya nih bikin kurang nyaman ya, sorry banget ya. Nah, tapi, kita bisa membayangkan seperti ini gitu ya, perangkat lemot tuh kayak gini gitu ya, ya kan kayak dapur yang kayak gini ya, jorok gitu kan. Nah, bisa dibayangkan seperti ini ya. Nah, buat yang lagi makan ya, sorry banget ya, ini gambarnya kalau bikin nggak nyaman gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut aja. Nah, ini cara mengatasi perangkat lemot ya. Pertama tutup aplikasi latar. Nah, jadi kita harus periksa, aplikasi di latar belakang gitu ya, harus kita periksa gitu apakah ada yang lagi jalan gitu kan. Nah, kalau ada ya kan tapi nggak kepakai mending, tutup aja gitu ya. Nah, kemudian, perbarui perangkat lunak gitu ya atau software gitu kan. Nah, jadi jangan jangan dibiarin gitu ya, kita make aplikasi tapi yang versi lama terus gitu kan. Nah, itu banyak bug-nya gitu ya. Nah, kemudian, restart rutin gitu kan, jadi kayak, restart ulang gitu ya, matiin lalu nyalain lagi perangkatnya gitu ya. Nah, jadi, ke-refresh gitu ya, perangkatnya tuh ke-refresh gitu kan.
Nah, kemudian yang tak kalah penting itu adalah bersihkan penyimpanan. Nah, jadi, eee, kalau misalnya kita udah lama nih nggak mengelola penyimpanan, coba deh cek ya kan, penyimpanan kita pasti banyak sampahnya gitu ya. Nah, pasti banyak sampahnya. Maksudnya sampah ini, bukan secara harfiah ya, tapi sampah ini nih maksudnya kayak, file-file yang udah nggak kepakai lagi. Nah, itu mending kita hapusin aja gitu ya. Nah, kayak foto-foto tugas gitu kan. Nah, apa namanya, nggak kita hapus gitu kan, padahal, udah lama gitu ya, itu tugas semester 1 gitu ya. Ini sekarang lagi semester 2 nih, udah lewat semester 1 gitu ya, tapi, file-file tugas semester 1 tuh udah nggak kepakai lagi gitu kan, tapi masih ada gitu ya, di perangkat kita. Nah, itu harus kita hapus saja gitu ya. Nah, kecuali kalau materinya ya kan materi semester 1 ya nggak apa-apa simpan aja gitu ya. Siapa tahu nanti kepakai gitu kan. Nah, gitu ya. Nah ini, ada sedikit solusi praktis untuk performa optimal ya. Pertama, bersihkan storage secara berkala ya, batasi aplikasi yang auto start ya. Nah, maksudnya nih kayak, aktif sendiri gitu kan, nah gitu ya, aplikasi yang bisa berjalan otomatis gitu kan, nah saat perangkat hidup gitu ya. Nah kemudian, tutup aplikasi yang nggak digunakan, nah jadi, jangan biarkan, aplikasinya itu berjalan di latar belakang. Nah, kemudian, update, sistem operasi dan juga aplikasi secara rutin ya, biar nggak banyak bug. Nah, kemudian, restart perangkat secara berkala gitu ya, biar perangkat tuh ke-refresh terus gitu kan. Nah, jadi fresh gitu ya kalau setelah ke-refresh gitu kan. Nah, kemudian, factory reset sebagai opsi terakhir gitu ya. Nah, jika semua caranya nggak berhasil, kita reset ke pengaturan pabrik ya. Nah, jadi kita, kembalikan ke setelan pabrik gitu ya, biar, eee, performanya tuh kembali optimal. Tapi, kita harus pastikan bahwa, segala macam, eee, apa yang ada gitu ya, kayak data atau aplikasi itu kita backup dulu gitu ya, sebelum, factory reset gitu ya. Nah, seperti itu. Dan ini, tips pencegahan agar perangkat itu tetap cepat. Nah ini, ada beberapa kebiasaan baik ya. Nah, kebiasaan baik, bagi pengguna digital yang pertama, install aplikasi secukupnya ya. Jadi, install aplikasi yang beneran kepake aja gitu ya. Kalau misalnya kita ngerasa, ini aplikasi cuma kepake sekali doang, ya install aja nggak apa-apa, tapi habis itu kalau udah selesai ya kan langsung uninstall lagi gitu ya. Nah kemudian, gunakan cloud storage ya, kayak Google Drive gitu ya, untuk foto dan video, jangan tumpuk semua di perangkat gitu ya. Nah jadi kita, simpan sebagian ke Google Drive gitu kan, nah biar sekalian backup, ya kan, backup data juga kan sekalian gitu kan. Nah, kemudian, hindari membuka terlalu banyak tab browser sekaligus gitu ya. Nah, jadi, kalau misalnya kita ngerasa udah beres nih, di tab browser yang ini udah beres, ya tutup aja langsung gitu ya, jangan dibiarin gitu ya. Nah, kemudian, nonaktifkan animasi berlebihan di pengaturan sistem gitu ya. Nah, gunakan mode hemat daya saat baterai menipis, nah untuk menjaga stabilitas performa gitu ya. Nah, dan yang terakhir, itu adalah hindari cas sambil main game berat. Nah, jadi, biasanya ini nih, yang paling bikin, perangkat itu panas tuh gara-gara kita, main game berat kayak Mobile Legends itu sambil dicas gitu ya, sambil di-charger gitu ya. Nah, ini yang bikin panas gitu ya. Nah, ini bisa merusak performa jangka panjang. Nah, seperti itu. Oke, aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang berbagai perangkat yang ada di sekitar kita ya, semoga dapat dipahami ya. Jangan lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.